Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 8. Menuntut Rangga. 5 jam sudah berlalu. Seperti peraturan rumah sakit, setelah 5 jam pasien selesai ditangani, baru keluarga pasien bisa masuk ke dalam. Karena sudah waktunya untuk masuk ke dalam, Amira segera masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, Amira disuruh untuk menggunakan baju hijau steril dan juga tutup kepala yang sudah disediakan. Amira sudah melakukan apa yang disuruh oleh perawat. Dengan cepat, Amira langsung saja pergi untuk masuk ke dalam. Ditemani satu perawat yang memang khusus untuk menjaga Kia. Amira meneteskan air matanya. Ia duduk di samping berangkar Kia dengan tangan yang menggenggam erat tangan Kia. Amira tidak ingin kehilangan Kia. Jika itu sampai terjadi, maka Amira akan menuntut Rangga agar diberikan hukuman yang setimpal. Mungkin itu adalah rencana yang gampang dan sempurna, tetapi sulit dilakukan. Pasalnya, Amira ingin sekali memarahi Rangga karena sudah menabrak Kia. Namun, setelah melihat Rangga, ia mengurungkan niatnya. Orang yang berpengaruh akan sangat susah untuk dihukum. Itu pun, jika Rangga bisa masuk penjara, mungkin akan langsung bebas dengan uang jaminan yang banyak. Amira menatap sedih ke arah Kia. Perawat yang khusus untuk Kia saat ini sedang memeriksa keadaan Kia. Pekerjaannya adalah memeriksa keadaan Kia tiap 1 jam sekali. Masih belum ada tanda Kia sadar dari komanya. Namun, keadaan Kia semakin membaik dari sebelumnya. Apa dia masih lama untuk sadar? Tanya Amira kepada perawat yang berada di seberang berangkar Kia. Sepertinya tidak, Nona. Kondisi pasien sekarang lebih baik dari sebelumnya, sahut perawat itu. Untunglah, terima kasih. Perawat itu mengangguk pelan, kemudian berkata, jika ada apa-apa, tekan saja tombol merah itu. Perawat itu menunjuk ke arah tombol merah yang ada di dinding. Saya akan kembali memeriksa pasien dalam 1 jam ke depan. Saya permisi, Nona. Perawat itu membungkuk kecil dan segera pergi meninggalkan ruangan Kia. Waktu Amira pun tidak lama. Ia hanya diberikan waktu 30 menit untuk melihat keadaan Kia. Sementara di tempat lain, saat ini Rangga masih menemani Feli. Sudah 5 jam lamanya Rangga menemani Feli. Namun Feli masih saja bersikap cuek kepada Rangga. Padahal Rangga sudah menuruti kemauan Feli sampai-sampai ia mengabaikan pekerjaan kantornya yang menumpuk. Sang sekretaris selalu menelponnya agar cepat kembali ke kantor. Namun, hanya diabaikan oleh Rangga. Rangga masih betah bersama Feli. Ia merasa gemas melihat wajah yang cuek itu. Rangga menyukai sikap Feli yang cuek itu karena setiap wanita yang ia temui selalu saja meminta perhatian kepadanya. Sayang, udah yang ngambeknya, bujuk Rangga dengan suara lembutnya. Saat Rangga ingin meraih pergelangan tangan Feli, Feli langsung saja menepisnya. Pergi saja sana, kau banyak pekerjaan kan di kantor? Ketus Feli, ia mendengus kesal. Wanita yang bernama Feli itu sangat menyusahkan. Ia selalu saja bertingkah seenaknya, karena Feli merasa Rangga sudah berada dalam genggamannya. Rangga terkekeh melihat Feli yang kesal kepadanya. Kemudian Rangga memegang kedua telapak tangan Feli lalu menciumnya. Kau itu sangat lucu, sayang. Tingkah cuekmu itu membuatku semakin mencintaimu. Ucap Rangga lembut, menatap kedua bola mata Feli dalam. Bagaimana jadinya
jika rencana yang selama ini Feli bangun terbongkar. Mungkin saja Feli tidak akan bisa melihat dunia untuk selamanya. Aku juga sangat mencintaimu sayang, balas Feli. Feli tiba-tiba saja melemah. Wajahnya yang sebelumnya sangat masam, kini tersenyum manis. Rangga mencium kening Feli dengan lembut. Ia benar-benar mencintai Feli. Aku sangat beruntung memilikimu. Kau wanita yang pemberani, ucap Rangga. Bahkan kau dengan beraninya menolongku saat terjatuh ke dalam air. Sambungnya. Kalimat terakhir dari Rangga membuat Feli sedikit grogi. Karena ia juga merasa sedikit takut jika semuanya terbongkar. Feli yang aslinya tidak bisa berenang, itu selalu menghantuinya. Setiap Rangga mengajaknya untuk berlibur ke pantai, Feli selalu menolaknya. Bukan itu saja, bahkan Rangga sering mengajak Feli untuk berenang di rumah Rangga. Feli juga selalu menolak. Berbagai alasan Feli menolak ajakan untuk berenang. Untunglah, Rangga tidak pernah memaksanya. Sekali saja ketahuan kalau ia tidak bisa berenang, maka semuanya akan hancur berkeping-keping. Feli juga tidak bisa mengenal wajah Kia, padahal ia terus mencari Kia. Kia adalah ancaman bagi Feli, dan oleh karena itu, Feli ingin memberikan tawaran kepada Kia. Dengan alasan, Kia harus melupakan kejadian 3 bulan yang lalu. Itu kan sudah seharusnya, sayang. Aku tidak tega saat melihat mobilmu terjatuh ke dalam air. Suara Feli tiba-tiba lirih. Ia berpura-pura sedih saat mengingat kejadian waktu itu. Sudah sayang, lupakan semuanya. Rangga kembali mencium punggung telapak tangan Feli. Aku sangat berterima kasih karena kau sudah menyelamatkanku waktu itu. Jika tidak ada kau, mungkin aku sudah tiada. Feli mengangguk pelan. Ia tersenyum manis. Feliku, mau es krim? Biar ku belikan, tanya Rangga. Ikut, aku pengen bersamamu terus. Feli memanyunkan bibirnya manja. Ia seperti anak kecil yang merengek ingin dibelikan permen. Rangga terkekeh melihat tingkah manja Feli. Baiklah, ayo sayang. Rangga menuntun Feli untuk berdiri. Keduanya berjalan menuju pintu. Karena mereka saat ini tengah berada di apartemen pribadi milik Rangga dan tempat tinggal Feli. Keduanya sudah pergi meninggalkan halaman apartemen, kembali ke rumah sakit. Saat ini, Amira begitu bahagia sekaligus terharu, karena Kia sudah sadar dari komanya. Kia masih terdiam. Ia merasakan sakit di bagian kepalanya yang diperban. Mencium aroma obat-obatan, menatap ke langit-langit kamar, tempatnya dirawat. Aku sangat bahagia, kau akhirnya sadar, seru Amira bahagia. Ia kemudian menekan tombol merah yang dipergunakan untuk memanggil dokter atau bahkan perawat. Kia menatap ke arah Amira. Ia menatap dengan ekspresi bingung. Kau siapa? Tanya Kia dengan suara pelan dan serak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.